Oke guys, jadi di video kali ini gue mau kasih tips buat teman-teman yang dari kemarin ini udah nanya gue ke DM ya, mengenai bang gimana sih cara atau tips yang paling mudah ketika mau dial in espresso. Karena di sini teman-teman yang nanya ke gue itu katanya ya, ini ketika dial espresso itu di pagi hari pada saat opening coffee shop, ini nih mungkin bisa sampai 6 kali 7 kali, ini susah banget dapetinnya ya. Dan itu tuh dilarang atau tidak diperbolehkan sama owner coffee shopnya karena SOP-nya itu maksimal hanya 4 kali doang ya. Nah kali ini gue akan sharing ini, kebetulan apa yang gue sharing ini memang sebagian sudah pernah ada yang gue sharing ya di video-video yang sebelumnya. Gue di situ ada membahas mengenai bagaimana cara kalibrasi espresso segala macam gitu ya. Tapi sepertinya akan gue sharing kali ini nih belum pernah gue sharing di YouTube gitu. Nah cara ini biasanya gue sharingnya itu di ke murid-murid gue atau ke klien gitu ya, yang pasti pada saat offline. Oke, tapi seperti biasa gue mau bikin espresso dulu. Nah ini gue bikin espressonya pakai Auti Nano ya. Terus di sini gue beansnya pakai double deer dari Say Something ya. Terus gue grind size-nya ini gue lagi pakai Timor Chestnut X-Lite, gue pakai grind size nomor 3. Oke langsung aja ya. Nah ini dosingnya pakai 18 gram teman-teman ya. Ini sebenarnya gue pakai gilingannya memang tidak terlalu halus karena gue tidak mau kopinya atau espressonya yang benar-benar intens banget ya. Jadi rasa espressonya yang chill aja lah. Oke terus di sini gue pakai suhu airnya ada di 98. Airnya gue pakai 80% Amidis, 20%-nya Nestle seperti biasa ya. Oke lanjut ke proses stamping. Sudah beres ya, sekarang kita pasang. Oh jangan lupa ditutup dulu. Oke, nah kalau teman-teman belum nonton video review dari Auti Nano ini ya, teman-teman bisa nonton di sebelah sini dulu aja ya. Oke, kita taruh airnya. Nah ini gue airnya isinya sampai penuh aja teman-teman ya, sampai penuh aja. Terus nanti gue ekstraknya sampai habis. Sip, ini agak penuh banget sih sebenarnya, semoga nggak luber. Oke, ekstrak deh. Nah ini sambil kita tunggu ya. Tuh kalau dilihat di sini flow espressonya tuh keluarnya lumayan cepat teman-teman ya. Dan memang ini udah gue coba dengan resep ini, dengan grind size nomor sekian ini, gue sudah bisa mendapatkan rasa yang gue mau. Oke, airnya sudah habis, kita stop. Nah ya sekarang kita lihat dulu nih. Tuh kalau dari segi espressonya sih cakep ya. Oke ini gue beresin dulu ya, abis itu gue lanjut ke materinya. Oke guys, jadi ini espressonya gue bikin jadi americano ya, cobain dulu. Oke, rasanya seperti biasa lah ya. Ini karakter dari Double Deer, ini kopinya dari Say Something teman-teman ya. Oke, langsung aja gue mau masuk ke materi yang gue mau bahas. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang gue sudah rangkum. Ini nih sebenarnya mengkerucutnya ke 3 pertanyaan ini. Yang pertama, bang, apakah benar espresso itu rasionya harus 1:2? Oke, terus yang berikutnya ini, bang, kenapa sih gue ini setiap dial in espresso, ini gue baru bisa dapat mungkin 6 kali sampai 7 kali, mungkin bahkan sampai 8 kali. Sedangkan di coffee shop gue SOP-nya ini ada yang cuma boleh 3 kali dial in atau 4 kali. Nah terus yang terakhir, bang ini gue sudah dapat espressonya, rasanya udah maksimal, udah oke banget, nggak ada rasa yang ganggu, tetapi entah dari waktu atau yieldnya ini di luar dari definisi espresso bang ya. Nah di sini gue jawab dulu dari yang pertama, yang paling gampang, masalah rasio ya. Apakah benar harus 1:2? Saran dari gue ya, teman-teman di sini lupakan mengenai rasio-rasio itu. Lupakan, buang jauh-jauh. Keluarin dari pikiran teman-teman ya, buang jauh-jauh. Oke. Ini kalau misalnya teman-teman pengen cepat belajar dapetin espresso. Oke, kenapa gue bilang seperti itu? Kalau misalkan ya, lu cuma terpatok 1:2, pertanyaan gue, bagaimana cara lu mengkalibrasi, mengdial in beansnya? Bagaimana? Jelaskan ke gue. Oke, sedangkan ya, Coffee Basket setiap merek mesin itu kan beda-beda. Oke, anggaplah ada cuma 18, 19, 20
gram misalkan. Nah terus ternyata mesin yang lu dapat ini atau yang lu pakai, coffee shop lu ini pakai yang 20 gram. Artinya kalau 1:2 lu cuma bisa main di berapa? Artinya cuma di 3 yield doang. Kenapa 3 yield doang? Karena yang gua tahu sejauh ini yang sudah gue coba ya, Coffee Basket itu maksimal lu up dose itu ada di 1 gram. Ya, maksimal. Artinya kalau lu pakai 20 gram itu lu cuma bisa nambahin 1 gram, artinya 21 atau ngurangin 1 gram. Ada di 19. Ya udah, kalau lu cuma terpatok di 1:2, artinya lu cuma bisa dapetin espressonya dapat di 19 lu kali 2, 20 lu kali 2, 21 lu kali 2. Nah, pertanyaan gua kalau di sini nggak dapet, terus gimana dong? Nggak jualan kan? Enggak. Maka dari itu dasarnya kenapa gue bilang lupakan. Ya, itu teori udah buang jauh-jauh aja lah. Mungkin kalau di sini ada influencer yang ngomong espresso harus 1:2, 1:1 itu adalah ristretto, 1:3 itu adalah lungo. Ya udah coba. Ya, mungkin lu bisa DM ke gua, kita ngobrol deh. Ya, atau kita langsung praktek aja. Gitu. Gue mau tahu dasar lu ngomong seperti itu tuh apa. Gitu. Lagi-lagi di sini yang gue mau adalah barista harus tahu apa yang dilakukan, gunanya apa. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Oke? Itulah value yang bisa bikin gaji lu naik gitu. Bukan cuma pengalaman kerja lu doang. Kalau pengalaman kerja lu lama tapi lu nggak bisa apa-apa, sama aja. Skill lu tuh segini-gini aja nih, segini-gini aja. Lo harus upscale skill lu gitu. Ya, itu yang pertama. Terjawab ya. 1:2, 1:3, 1:1 buang jauh-jauh. Ya. Itu teori tidak ada di kamus gua. Oke? Terus yang kedua, Bang, gimana caranya gua kalibrasi atau dialin espresso biar cepet dapet? Oke. Let's say ya, di sini teman-teman itu sudah dapetin grind size-nya, tetapi sesuai ketika dibikin nih itu espressonya pokoknya bisa masuk ke kategori espresso. Nah, espresso di sini anggaplah kita ambil simpelnya definisinya ya, espresso itu adalah minuman berapa banyak, 25 sampai 35 mili ya, itu untuk single, berarti kalau double ya tinggal dikalikan 2 aja. Oke. Di ekstraknya 20 sampai 30 second. Artinya anggap nih teman-teman udah dapat grind size, bagaimanapun teman-teman bikin pokoknya ini teman-teman akan dapat nih ya di range 20 sampai 30 second, yieldnya 25 sampai 35. Oke, sudah dapat. Nah, terus teman-teman di sini sekarang tinggal siapkan apa? 2 gelas yang berbeda, sama teman-teman butuh timbangan. Oke. Nah, tapi disclaimer dulu, di video ini memang khusus buat teman-teman yang sudah paham bagaimana karakter espresso yang under extract, mana yang ideal, mana yang over extract. Di sini gue tidak akan menjelaskan ketiga karakter espresso itu. Oke. Kalau misalkan lo mau tahu jelas silahkan DM ke gue ya, kita private aja. Ya. Gue ke tempat lo bayar selesai. Oke, karena yang gue ajarkan di sini sebenarnya ini memang gue ajarin buat biasanya nih ke murid-murid gue ya, entah ini yang private, yang manggil gue ke coffee shopnya buat di training atau segala macam. Oke, nah caranya seperti ini. Sebelum lo bikin, lo harus punya target dulu. Lo maunya tuh apa? Oke, atau espresso yang mau lo bikin ini lo tentuin lah, mau lo ambil dari time atau dari yield. Ya, balik lagi karena tadi udah dapat nih ya 20 second sampai 30 second, 25 sampai 35 grind size lu sudah bisa menghasilkan espresso yang seperti itu. Oke, gua ambil contoh paling gampang, kita main untuk di time dulu aja ya. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu ada yang namanya 3 second varian. 3 second varian ini adalah shot espressonya ini tidak boleh lebih dari 3 detik ya antara shot satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 3 detik itu rasanya akan beda. Oke, berarti di sini gue mau bikin satu kali gue pull shot, gue dapat 2 karakter rasa yang berbeda. Oke, target gue begini. Di gelas ini gue mau dianggaplah di 20 second. Gelas yang ini di 24 second, misalkan. Ya, atau di 23 second deh. Oke, dah. Beansnya udah gue giling, udah gue tamping, gue pasang. Nyalakan ya, timbangannya nyalakan, taruh seperti ini, ekstrak, turun. Tapi di sini teman-teman harus pastikan juga turunnya nggak boleh channeling ya,
Artinya gelas kiri dan kanan ini kalau tidak channeling turun bareng, asumsinya ini sudah pasti sama yieldnya. Oke? Ketika dia turun, oke. Ketika di timbangan ini menunjukkan 20 second, anggaplah ternyata di 20 second ini dia itu ada di yieldnya ada di 24 misalkan ya. Atau 25 atau 26 lah. Oke? Ketika ada di 20 second, ini geser. Biarin nih ngalir. Nah, ketika di sini sudah ada di 23 atau 24 second, matiin. Artinya teman-teman di sini sudah dapat dua karakter espresso yang berbeda. Di 20 second dan di 23 atau 24 second. Anggaplah di 23 second ya. Cobain. Oke. Ini karakter espressonya, acidity-nya masih terlalu nonjok, terus ada sedikit karakter salty atau asinnya. Oke. Sini udah buang, simpan. Siapin gelas yang baru. Sekarang kita bikin espresso yang berikutnya lagi. Oke, di sini gue mau bikin ada di 25 sama 30 second. Oke, proses bikin, giling, tamping segala macam, pencet mesinnya. Ya, ketika timbangannya ini menunjukkan 25 second, anggaplah ada di 30 mili ya, misalkan ya. Ini geser. Oke. Ngocor, udah di sini 30 second, stop mesinnya, cobain. Oke, yang di 25 second ini sweetness-nya sudah mulai muncul tapi belum maksimal nih. Ya, mouthfeel-nya segala macam semuanya udah enak, tidak ada rasa yang aneh. Oke, sip. Cobain yang 30 second. Wah, di sini kok bitterness-nya jadi lumayan dominan ya. Nah, artinya di situ teman-teman sudah dapat 4 karakter yang berbeda tapi hanya 2 kali bikin. Oke, tadi yang pertama masih agak asin sama asamnya dominan banget. Nah, terus yang berikutnya di 25 second di sini sweetness-nya sudah muncul, segala macam, mouthfeel-nya, tekstur segala macam sudah enak, tapi sweetness-nya masih kurang. Ketika di 30 second dicicipin, oh ini bitternya udah mulai dominan nih. Anggaplah kayaknya ini sudah terlalu over extract nih. Nah, artinya teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Berarti kemungkinan besar ini dapatnya itu mungkin ada di 26 second, 27 second. Udah. Setelah bikin yang berikutnya ya udah langsung aja, entah mungkin teman-teman di sini mau bikin 27 second sama 29 second silahkan. Kalau udah dapat di lock, selesai 3 kali dapat. Atau mau bikin yang keempat untuk make sure udah sesuai SOP D4. Sesimpel itu teman-teman. Ya, nah itu case-nya kalau misalkan beans-nya lu sudah kenal, lu sudah tahu. Tapi kalau belum lu kenal beans-nya gimana? Nah biasanya gua di awal ini gua tambahkan ya sebelum gua bikin espressonya, kopinya gua tubruk dulu, gua cobain dulu, gua seduh biasa. Tujuannya apa? Jadi gue tahu ya, oke, ternyata beans ini karakternya mungkin sweetness-nya memang tidak terlalu tinggi, lebih dominan di acidity segala macam ya. Jadi ketika lu bikin espresso, lu tidak mencari hal yang tidak ada di beans-nya gitu. Nah, semua ini basicnya kemana? Ke lidah. Kemana? Ke bagaimana cara lu merasakan kopi. Nah itu gimana dilatihnya ya, memang harus berlatih terus, atau kalau mau terarah lebih cepat, tidak melakukan kesalahan segala macam, lo ambil kelas gitu, atau lo sharing sama orang yang memang sudah jelas pengalamannya, expertise-nya di situ gitu ya. Karena di sini menurut gue lumayan krusial teman-teman ya. Masalah espresso ini gue lihat sepertinya di YouTube atau di Instagram atau di TikTok ini jarang ada yang benar-benar kasih tips sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selalu ngomongnya espresso ini rasanya harus gini-gini. No. Kalau kita ngomong masalah rasa ya, masing-masing orang tuh beda-beda. Tapi kalau cara seperti ini gue berani jamin deh ya, gue berani jamin teman-teman akan lebih cepet dapetin rasa maksimal dari espressonya. Silahkan teman-teman cobain dulu ya cara dari gue nih. Nanti kalau udah tulis di kolom komentar efektif dan efisien atau tidak. Ya, jadi teman-teman di sini jangan buang-buang beans. Sekali bikinnya sama begini 2.
Berarti kalau kayak tadi, cara yang gue dapetin 4, artinya teman-teman bikin 4 kali pull shot. Jangan teman-teman ya, kerja itu efektif, efisien kalau bisa mudah, jangan mau susah. Tapi harus pakai otak, harus pakai apa, logikanya dijalanin. Gitu ya. Nah terus yang terakhir pertanyaannya tadi, Bang, tapi gue udah dapet nih. Ya, anggaplah let's say gue dapetnya ini ada di 25 second. Udah cocok nih sama definisi espresso kan tadi 20 sampai 30 second. Tetapi untuk yieldnya anggaplah gue dapet di 23 mili Bang atau 22 mili. Gimana nih Bang? Berarti nggak layak dibilang espresso dong. Coba menurut teman-teman gimana? Ya, kalau menurut gue ya nggak apa-apa, jual aja, pakai aja resepnya gitu loh. Ya, karena standarisasi yang tadi atau definisi tadi buat gue pribadi itu buat guidelines awal aja ya, biar nanti teman-teman itu bikin espressonya nggak ngalor ngidul kemana-mana. Patokannya itu patokan awal dulu ya, tapi ketika memang udah dicoba enaknya itu dapat espressonya di luar dari definisi dari espresso, ya nggak apa-apa, jual aja. Jadi teman-teman gak usah terlalu pusing dengan rasio lah, dengan definisi harus seperti ini, enggak teman-teman ya. Nah terus ada tambahan satu lagi, ini yang paling sering terjadi. Anggaplah ya teman-teman di sini udah bikin espresso, anggaplah ada di 28 second, oke, yieldnya anggap ada di 30 mili misalkan ya, atau ada di 28 deh ya, 28 second 28 mili. Oke, teman-teman udah bikin espressonya, habis itu wah 28 mili 28 second ini sangat bitter sekali nih, pahit banget. Sedangkan pilihan variabel yang boleh teman-teman ganti ini adalah hanya menambahkan atau kurangin dosing kopinya. Yang teman-teman lakukan itu apa? Kebanyakan di sini teman-teman ini akan kurangin dosingnya. Oke, kurangin. Nah ini gue bilang ada di beberapa case teman-teman bisa pakai cara ini ya. Kurangin. Oh kenapa dikurangin? Iya bang, karena anggapannya asumsinya kalau terlalu banyak berarti pahit, kopinya pahit. Oke. Sedangkan kopi yang lu cicipin, yang lu biasa pakai, karakter pahitnya ini tidak seperti ini. Nah, yang harus lo lakukan ini adalah nambahin bubuk kopinya. Di up dose, jangan dikurangin. Kenapa gue bilang seperti itu? Oke, kita berpikir secara logika ya. Gini, kenapa harus ditambah? Teman-teman harus paham dulu. Urutan ekstraksi yang keluar pada saat teman-teman pull espresso itu apa aja. Ya, pertama kali ini udah di tamping segala macam, pencet. Anggaplah ya, di detik 0 sampai detik 10 itu yang keluarnya misalkan sour sama salty. Detik ke 11 sampai ke 18 misalkan ya, di sini keluarnya mulai ada acidity ya, mulai ada bodinya keluar ya, terus mungkin ada sweetness keluar. Oke. Nah terus detik ke 19 sampai ke 26 misalkan, itu sweetnessnya maksimal keluar. Nah setelah itu 26 ke atas itu bitter yang keluar. Oke, kalau misalkan teman-teman ya tadi kurangin dari dosing kopinya, berarti ya ini anggap ya asin, asam, manis, pahit. Artinya kalau teman-teman kurangin, nanti dia akan bergeser ke sini. Ekstraksinya akan semakin cepat nih. Mungkin kalau teman-teman kurangin kopinya, nanti ada di 25 second dia udah pahit nih. Bitternya udah keluar banget. Sedangkan kalau teman-teman up dose, mungkin teman-teman nambahin 0,2 gram, 0,3 gram, sampai 0,5 gram, nanti dia bergeser ke sebelah sini. Artinya nanti waktu ekstraksi untuk dia mencapai pahit, ini jadi lebih panjang. Mungkin dia baru keluar pahit ada di 30 second. Artinya di 28 second ini mungkin sweetnessnya masih maksimal. Nah cara ini yang terkadang suka dilupakan sama teman-teman barista. Kenapa? Karena basically mungkin logikanya belum dimasukkan ke urutan ekstraksi yang keluar. Nah ini juga boleh teman-teman cobain, silahkan deh.
ya. Kalau teman-teman sudah cobain, tulis di kolom komentar pengalamannya seperti apa, bener atau enggak ya. Tapi bukan berarti teman-teman di sini kalau misalnya kopinya pakai full robusta nggak mau pahit bisa pakai cara ini, nggak bisa ya. Nggak bisa teman-teman ya, ini khusus buat memang kopi yang pakai atau yang full arabica gitu, atau at least mungkin yang blend tapi blendnya mungkin cuma 20%, terus roast levelnya ada di medium roast gitu, belum sampai medium dark gitu teman-teman ya. Yuk teman-teman, yuk ya. Di sini tonton barista, gue akan bantu teman-teman dengan tutorial-tutorial seperti ini ya, yang bisa naikin skill teman-teman, yang upscale skill teman-teman ini biar lebih jago lah, biar nanti ketika teman-teman ngelamar di tempat yang baru gitu ya, teman-teman bisa pede. Saya minta gaji sekian, bisa apa kamu? Saya bisa ini, jelasin langsung gacor gitu. Itu gue akan sangat happy kalau bisa bantu teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman di sini masih ada pertanyaan segala macam ya, tulis di kolom komentar aja, atau teman-teman langsung DM gue ke Instagram aja. Nah nanti buat teman-teman yang pengen beli alat-alat yang gue pakai di sini atau kopinya, nanti langsung cek link di deskripsi atau langsung cek YouTube Shopping ada di sebelah sini nih. Di sebelah sini harusnya ada, langsung teman-teman cek aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.